Perkenalkan, nama saya Marco Adrian Pelo, mahasiswa akuntansi kelas 3F, dengan NIM 1920214. Kita lihat nomor 1, yang pertama adalah Pak Karyadi merupakan karyawan pada perusahaan Jaya Selalu dengan status K3. Ia sudah kawin, mempunyai tanggungan 3 anak, penghasilan per bulan sebesar 10 juta per bulan, dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. PTKP-nya yaitu sama dengan 4.500.000 rupiah. Hitunglah PPh pasal 21 terutang Pak Karyadi. Kita mulai menghitung dengan yang pertama perhitungan PPh pasal 21. Kita lihat gaji 1 bulannya yaitu 10 juta rupiah. Pengurangannya yang pertama biaya jabatan 5% dikali dengan 10 juta yaitu sama dengan 500.000. Yang kedua iuran pensiun yaitu 250.000 dijumlahkan dari pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun sama dengan 750.000. Yang berikut penghasilan neto sebulan adalah 9.250.000. Penghasilan neto setahunnya yaitu 12 bulan dikali dengan 9.250.000, hasilnya adalah 111 juta. Yang berikutnya adalah PTKP setahun. Yang pertama untuk WP sendiri yaitu 54 juta. Yang berikut tambahan WP kawin adalah 4.250.000. Yang kedua tambahan WP kawin 4.500.000 rupiah. Yang ketiga tambahan 3 anak 3 dikali 4.500.000 rupiah yaitu 13.500.000 rupiah. Dan hasil dari ketiga itu adalah 72 juta rupiah. Untuk PKP setahunnya adalah 39 juta rupiah. Yang berikutnya adalah PPh pasal 21 terutang, yaitu 5% dikali dengan 39 juta didapat yaitu 1.950.000. Yang kedua PPh sebulannya yaitu 190.000, kita bagi dengan 12 bulan yaitu kita dapat hasilnya 162.500. Nomor 2 yaitu kita lihat soalnya. PT Jaya selalu mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 30.000 US dollar. Barang yang diimpor tidak termaksud barang tertentu. Yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termaksud dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat ini yaitu 1 dolar adalah 15.000 rupiah. Disuruh hitunglah yang pertama PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki API. Yang kedua PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki API. Baik, yang pertama adalah harga faktur atau cost, itu dia adalah 30.000 US dollar. Yang kedua adalah biaya asuransi atau insurance, itu 5% dibagi dengan 30.000 US dollar, hasilnya adalah 1.500 US dollar. Yang berikut adalah biaya angkut atau freight, itu 10% dikali dengan 30.000 US dollar didapat 3.000 US dollar. Untuk shift cost insurance fake yaitu digabung dari semuanya, jumlahnya adalah 34.500 US dollar. Dari shift dalam rupiah adalah 34.500 US dollar dikali dengan 15.000 didapat 517 juta 500.000. Bea masuk yaitu 20% dikali dengan 517 juta 500.000
yaitu kita dapat hasilnya yaitu 103.500.000. Bea masuk tambahan itu adalah 10% dikali dengan 517.500, kita dapat 51.750.000. Nilai impornya yaitu kita jumlahkan dapatnya adalah 6,72,750 juta. Nilai impornya yaitu setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 672.750.000. Kita masuk di yang pertama, yaitu PPh pasal 22 memiliki API, yaitu 2,5% dikali dengan 672.750.000 sama dengan 16.818.750.000. Yang kedua adalah PPh pasal 22 tidak memiliki API, yaitu 7,5% dikali dengan 672.750.000, yaitu didapat 50.456.250.000. Nomor 3, PT Riang selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta rupiah, termaksud PPN 10%. Hitunglah PPh pasal 22 terutang. Di sini kita lihat DPP PPN-nya yaitu 10%. Nilai transaksi penjualannya adalah 825 juta. Dasar pengenaan pajak yaitu 100/110 dikali dengan 825 juta. Hasilnya adalah 750 juta rupiah. PPh pasal 22 yaitu 0,3% dikali dengan 750 juta rupiah, hasilnya adalah 2.250.000. Nomor 4, PT Jaya selalu membayar kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan di dalam kota Yogyakarta sebesar 3 juta kepada Tuan Yadi, yaitu mempunyai NPWP. Hitunglah PPh pasal 23 terutang. Di sini kita lihat PPh pasal 23 yaitu 2%, yaitu dikali dengan 3 juta, hasilnya adalah 60.000. Nomor 5, PT Riang selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta, termaksud PPN 10%. Hitunglah PPh pasal 22 terutang. Di sini DPP PPN-nya yaitu 10%. Nilai transaksi penjualannya yaitu 825 juta. Dasar pengenaan pajak yaitu 100/110 dikali dengan 825 juta, yaitu didapat 750 juta. PPh pasal 22 yaitu 0,3% dikali dengan 750.000. PPh pasal 22 yaitu 0,3% dikali dengan 750 juta, didapat 2.250.000. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat.